Assalamualaikum. Selamat malam, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Ya, silakan dimulai ya. Waalaikumsalam, dokter. Ya, silakan dimulai, enggak apa-apa. Selamat malam, selamat datang kembali ke acara Textbook Reading Marathon, Lindsay. Kepada Dr. Teddy, dokter yang menginisiasi acara Textbook Reading ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali topik-topik seputar neurotrauma. Pada hari ini kita akan membahas section 3 dari textbook Lindsay dengan judul Clinical Presentation, Anatomical Concepts, and Diagnostic Approach. Dan pada materi ini akan dibawakan oleh Dr. Hasan dan juga Dr. Riki. Untuk pembicara pertama, untuk part pertama akan dibawakan oleh Dr. Hasan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, apakah sudah terlihat? Terlihat? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, insya Allah saya membawakan dari buku Neurology and Neurosurgery Illustrated mengenai Clinical Presentation and Anatomical Concept and Diagnostic Approach. Ya, di sini mengenai koma dan impaired consciousness level. Kesadaran sendiri merupakan kondisi awareness atau kondisi sadar terhadap diri, baik itu terhadap diri dan lingkungan atau sekitarnya. Gangguan terhadap kesadaran menunjukkan adanya gangguan pada arousal ataupun konten dari fungsi mental itu sendiri. Banyak proses-proses patologis yang dapat mengganggu tingkat kesadaran dan banyak istilah-istilah yang sudah digunakan, yang telah digunakan untuk menggambarkan kondisi atau berbagai keadaan klinis yang diakibatkan oleh gangguan kesadaran seperti obtundation, kemudian ada stupor, semikoma atau juga deep coma. Istilah-istilah tersebut ini menghasilkan adanya ambiguitas dan juga inkonsistensi ketika digunakan oleh observer yang berbeda atau orang yang berbeda yang melakukan pengamatan terhadap kondisi kesadaran pasien. Nah, untuk menghindari kesulitan tersebut, saat ini kita telah mengenal adanya yang namanya GCS. Nah, yang dapat mengukur tingkat kesadaran pasien dengan jelas untuk menggambarkan baik itu tingkat arousal ataupun awareness. Di sini sebutkan koma itu sendiri adalah tidak bicara, kemudian tidak ada membuka mata dan juga tidak adanya respon motorik dari pasien. Kemudian berdasarkan patofisiologinya sendiri, patofisiologi dari koma, kesadaran sendiri itu merupakan interaksi yang intak antara cerebral hemisphere dan juga ascending reticular activating system yang berada di brainstem, atau juga interaksi antara cerebral hemisphere dengan midbrain, dengan hipotalamus dan juga dengan talamus. Lesi yang mengenai pada saraf pada cerebral hemisphere yang secara difus mengenai cerebral hemisphere atau yang lesi yang secara langsung mengenai aras itu sendiri dapat menyebabkan gangguan pada kesadaran.
Nah, berikut di antara penyebab-penyebab gangguan dari kesadaran bisa disebabkan oleh diffuse hemisphere damage, yaitu seperti pada trauma, kemudian iskemik, hipoglikemik, atau mungkin pada gangguan hepar ataupun renal. Kemudian bisa disebabkan juga oleh bilateral thalamic involvement, yaitu contohnya pada kondisi astrositoma. Kemudian adanya supratentorial mass yang menyebabkan transtentorial herniation dan juga penekanan pada midbrain. Kemudian kompresi pada brainstem yang baik itu secara langsung misalnya pada infratentorial lesi atau mungkin bisa disebabkan secara tidak langsung yaitu pada tonsillar herniation. Kemudian juga bisa disebabkan oleh brainstem involvement yaitu pada kondisi iskemik, pada kondisi hemorrhage atau disebabkan oleh tumor dan juga penggunaan obat-obatan. Kemudian berikut ini penyebab-penyebab dari intrakranial. Di antaranya yaitu tadi seperti disebutkan sebelumnya, adanya diffuse white matter injury, kemudian adanya hematom, baik itu EDH, SDH, atau mungkin ICH, kemudian ada neoplasma seperti tumor dengan edemnya, kemudian penyebab-penyebab lain seperti epilepsi atau mungkin hidrosefalus, adanya gangguan-gangguan vaskular seperti SAH, kemudian spontaneous intracerebral hemorrhage, kemudian ada cerebral infarct, dan juga ada infark pada brainstem, kemudian penyakit-penyakit infeksi seperti meningitis, abses, dan juga encephalitis. Nah, berikut penyebab-penyebab koma, penurunan kesadaran pada dari faktor-faktor ekstrakranial. Misalnya dari faktor metabolik bisa disebabkan oleh gangguan elektrolit, bisa ada hipertermi atau hipotermi, kemudian gangguan dari kalium, kemudian juga bisa disebabkan diabetik ketoasidosis, kemudian asidosis dari laktat, ada gangguan bisa disebabkan hipotermi atau hipertermi, kemudian ada gangguan kegagalan dari hepar, bisa disebabkan juga hiperkapni atau juga hipoksi. Kemudian ada gangguan endokrin seperti diabetes, gangguan dari kelenjar adrenal, ada hipotiroid atau hipertiroid, kemudian gangguan dari respirasi seperti hipoventilasi, difusi, gangguan dari difusi, gangguan perfusi, dan juga anemi. Kemudian juga ada gangguan dari pembuluh darah, gangguan vaskular seperti penyakit-penyakit arteri vertebral atau kemudian bilateral carotid disease, dan juga gangguan-gangguan dari jantung misalnya disebabkan oleh vasovagal attack, kemudian blood loss, kemudian penyakit-penyakit katup jantung, kemudian infak miokard, kemudian adanya aritmia, dan juga pengaruh-pengaruh yang lainnya yaitu diantaranya pengaruh-pengaruh obatan baik itu pemberian sedatif atau opioid dan penggunaan obat lainnya. Kemudian juga bisa dipengaruhi karena intoksikasi baik itu alkohol atau yang lainnya. Kemudian adanya gangguan bisa disebabkan juga oleh gangguan psikiatri. Untuk menegakkan koma sendiri bisa diikuti dilakukan anamnesis pada kondisi pada pasien-pasien dengan koma, yaitu kemudian diikuti dengan pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan neurologis yang tujuannya adalah mendapatkan informasi diagnostik yang penting. Misalnya ditanyakan apa adanya ada kondisi ada cedera kepala. Ini menunjukkan bisa mengarahkan penyebab komanya bisa ke arah diffuse atau diffuse injury atau mungkin intrakranial hematom. Kemudian ditanyakan cedera kepala yang kronis mungkin yang sebelum-sebelumnya apakah ada riwayat cedera kepala misalnya 6 minggu sebelum kejadian penurunan kesadaran ini mungkin bisa mengarahkan kepada kronik subdural hematom. Kemudian apakah ada kondisi kolaps jatuh yang tiba-tiba, penurunan kesadaran yang tiba-tiba, bisa disebabkan intracerebral hemorrhage atau mungkin bisa disebabkan oleh SAH, supraarachnoid hemorrhage. Kemudian bisa ditanyakan apakah adanya kedutan pada anggota badan atau gerakan yang jelas dari anggota badan, bisa atau mungkin juga adanya inkontinensia. Nah, ini mengarahkan kepada epilepsi atau mungkin kondisi kondisi post kejang. Kemudian adanya gradual development symptom, adanya perkembangan gejala yang bertahap, mungkin bisa karena ada suatu massa, ada lesi massa di sana, mungkin bisa tumor atau yang lainnya. Mungkin bisa juga disebabkan kondisi infeksi atau mungkin juga gangguan metabolik. Kemudian ditanyakan untuk penyakit-penyakit sebelumnya, penyakit dahulunya, yaitu apa ada diabetes, kemudian bisa ditanyakan ada epilepsi, gangguan psikiatrik, kemudian gangguan penggunaan obat-obatan atau alkohol, kemudian ada riwayat infeksi atau mungkin ada riwayat malignansi sebelumnya.
dari pemeriksaan fisik secara umum bisa dilihat apakah ada kondisi laserasi, memar, atau mungkin ada kebocoran dari LCS. Mungkin ini bisa mengarahkan ke arah cedera kepala, cedera otak. Kemudian adanya dari auditory meatus acusticus interna. Kemudian kemungkinan bisa kalau misalnya ada bleeding dari situ, kemungkinan ke arah cedera kepala, atau mungkin bila didapatkan pus, kemungkinan mengarahkan ke arah cerebral abscess atau mungkin meningitis. Kemudian apakah ada pelebaran dari kepala, kemungkinan, atau ukuran kepala yang membesar, atau mungkin juga didapatkan tension dari fontanella mayor. Ini menunjukkan adanya peningkatan dari tekanan intrakranial, terutama pada pasien-pasien yang pasien-pasien anak pediatri. Kemudian adanya kekakuan dari leher atau retraksi dan dilibatkan tanda Kernig, kemungkinan mengarahkan ke arah meningitis. Kemudian ada lidah tergigit, bisa mengarah ke epilepsi atau posictal state. Kemudian adanya sumber infeksi bisa mengarahkan ke cerebral abscess atau ke arah meningitis. Kemudian dari pemeriksaan umum, pemeriksaan fisik umum, dari kita lihat apakah ada tanda-tanda seperti hipotensi atau blood loss, kemudian ada aritmia dari jantung, kemudian gangguan katup, kemudian gangguan respirasi, kemudian apakah kita mencium bau alkohol dari pasien untuk melihat apakah ada alkohol abuse atau tidak pada pasien, kemudian needle mark atau pada tangan terutama biasanya untuk melihat apakah adanya penyalahgunaan obat-obatan. Kemudian ini pemeriksaan neurologis yang dapat dilakukan pada pasien. Biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah didapatkan tanda-tanda peningkatan dari intracranial pressure. Misalnya kita dilakukan pemeriksaan apakah didapatkan papil edem pada pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan pada pasien-pasien pediatri, pada pasien-pasien infan, apakah didapatkan tension pada fontanella mayor, kemudian dapat dilakukan tanda-tanda pemeriksaan tanda-tanda neurologis yang lain, misalnya adanya unilateral atau dilatasi pupil unilateral, kemungkinan bisa mengarahkan ke adanya intrakranial lesi pada intrakranial. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan, dilihat apakah ada dilatasi dari pupil bilateral maupun unilateral tadi, kemudian bisa pinpoint pada pupil, kemudian dilihat gerakan bola matanya fix, atau mungkin bisa juga dilihat refleks dari refleks kornea atau refleks cahaya juga. Kemudian dilihat dari kesimetrisan dari anggota gerak, refleks dari anggota geraknya untuk melihat apakah di situ ada focal brain damage untuk mengarahkan ke kondisi intrakranial tertentu, misalnya dari tumor, trauma, atau mungkin hematom, atau mungkin penyakit-penyakit infeksi. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan apakah yaitu tadi sepertinya simetrik limb response dan juga pupil yang reaktif, kemudian gerakan dari bola mata, dan juga bisa melakukan pemeriksaan fundoskopi untuk melihat adanya pendarahan mungkin. Urutan pemeriksaannya ini tergantung dari untuk pemeriksaan penunjangnya CT scan dan urutan penyiasannya ini tergantung dari kecurigaan kita. Misalnya kondisi trauma, yaitu kita cari tanda-tanda dari peningkatan ICP tadi atau mungkin tanda-tanda infeksi, maka kemungkinan diperlukan untuk dilakukan urgent CT scan. Jika tidak didapatkan pada kasus infeksi, misalnya jika tidak didapatkan gambaran dari CT scan, bisa dilakukan pemeriksaan LP atau pemeriksaan dari CSF. Kemudian juga dilakukan screening dari metabolik pasien. Nah, ini untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab dari ekstrakranial. Kemudian bisa dilakukan chest X-ray untuk menyingkirkan adanya karsinoma pada bronkial. Kemudian bisa dilakukan EEG untuk mendapatkan misalnya kita untuk mencari adanya epilepsi, baik epilepsi subklinis, kemudian ensefalopati dari Harvey Simplex, kemudian ensefalopati akibat metabolik. Dari MRI sendiri
bisa dilakukan pemeriksaan MRI. MRI sendiri memiliki peran yang terbatas pada pasien-pasien dengan koma, tapi memang lebih sensitif daripada CT scan untuk menunjukkan adanya perubahan iskemik yang kecil dan pada encephalitis dini. Kemudian untuk prognosisnya mungkin perlu pemeriksaan tingkat kesadaran, meskipun pemeriksaan tingkat kesadaran membantu diagnosis, pemeriksaan ini memiliki peran penting untuk manajemen pasien dengan seiring lamanya koma. Jadi respon pupil dan gerakan bola mata ini juga dapat memberikan informasi yang penting untuk prognostik dari pasien. Biasanya kalau koma-koma yang disebabkan oleh kondisi non-trauma, ini cenderung memiliki prognostik yang lebih baik dibandingkan pada pasien-pasien dengan trauma. Dan berikut beberapa kondisi yang menyebabkan koma yang juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran pasien untuk sementara waktu. Yaitu diantaranya yaitu sinkop, yaitu penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh menurunnya suplai dari oksigen pada arteri serebral, yang juga bisa disebabkan oleh aritmia dari jantung. Kemudian aritmia dari jantung obstruksi dan juga adanya obstruksi aliran jantung keluar dan atau bisa disebabkan oleh serangan dari vasovagal. Kemudian kejang, bisa disebut kejang, yaitu seperti pseudoseizure, yaitu gangguan serangan yang disebabkan oleh non-epileptic seizure. Kemudian juga dapat disebabkan oleh toksisitas akut atau koma metabolik, yaitu dengan penyalahgunaan obat-obatan atau penyalahgunaan alkohol yang kemudian dapat menyebabkan penurunan kesadaran secara sementara, atau juga mungkin dapat diakibatkan oleh hipoglikemi. Kemudian kita juga mencoba mencari untuk mendapatkan riwayat dari baik itu dari saksi mata atau juga dari yang mengantar pasien dan juga dari pasien itu sendiri. Kita bisa mencari dari konteksnya, kita bisa mencari atau menyarankan penyebab yang kemungkinan penyebab-penyebab yang pasien itu kolaps atau saat dia misalnya pada saat misalnya kita dapatkan pasien kolaps karena diambil darahnya, kemungkinan ini menunjukkan bahwa pasien mengalami sinkop. Kemudian misalnya penurunan kesadaran timbul saat pasien tidur, kemungkinan menunjukkan ke arah kejang. Kemudian gejala prodromalnya misalnya ada sensasi singkat seperti deja vu yang menunjukkan itu bahwa ada menunjukkan ada konsep menunjukkan ke arah sinkop. Kemudian adanya onset vokal seperti pada kejang itu misalnya ada onset seperti berkeringat dan juga ada pandangan kabur. Nah, itu menunjukkan suatu kejang. Kemudian dari kondisi pemulihannya, kalau sinkop biasanya berlangsung cepat dan kalau misalnya kejang itu kondisinya lebih lama. Kemudian berapa lama kemudian kita lihat riwayat dari saksi, kemudian berapa lama pasien itu muncul gejalanya. Misalnya sinkop biasanya kurang dari 1 menit dan kejang itu biasanya lebih lama tadi. Apa yang terjadi pada pasien saat serangan? Kalau misalnya ada gerakan yang menyentak asinkron secara singkat, kemungkinan terjadi sinkop. Kemudian gerakan yang klonik, yang sinkron, yang lebih lama pada pasien, kemungkinan terjadi kejang. Kemudian bisa dilihat juga adanya perubahan warna pada pasien, misalnya pasien menjadi pucat, kemungkinan mengarah ke sinkop, atau adanya cyanosis, kemungkinan menunjukkan pasien mengalami kejang. Kemudian dari waktu pemulihannya, kalau misalnya cepat juga menunjukkan ke arah sinkop, atau tanda-tanda lain seperti ada inkontinensia secara umum. Yang secara umum yaitu merupakan terjadi pada semua bentuk kehilangan kesadaran dan itu tidak membedakan antara kejang dan sinkop. Kalau misalnya pada pasien dapatkan pasien menggigit lidah, kemungkinan memang ke arah kejang. Kemudian pemeriksaan itu diarahkan melalui riwayat klinis dari pasien. Dapat dilakukan pemeriksaan seperti EEG untuk melihat adanya gangguan vokal atau general pada misalnya pada epilepsi. Kemudian dari EKG untuk melihat adanya gangguan irama dari jantung. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan head up tilt table testing untuk melihat adanya sinkop.
singkup neurokardiogenik dan atau adanya hipotensi ortostatik. Kemudian dapat dilakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat adanya kardiomiopati, kemudian pemeriksaan gula darah untuk menyingkirkan adanya hipoglikemi, kemudian penggunaan telemetri EEG juga memang kadang dibutuhkan. Memang sering kadang serangan penurunan kesadaran ini tidak dapat dijelaskan dan mungkin memiliki dasar gangguan psikologis. Keadaan serangan dan sifat dari episode yang tidak stereotip dari pasien ini menunjukkan ke arah kondisi non-organik dari pasien. Memang serangan-serangan semacam itu sering disalahartikan sebagai kejang atau disebut sebagai serangan pseudo-seizure atau non-epileptik. Kemudian dari perawatan medis akut 5-10% pasien dengan respon verbal yang terganggu, yaitu dengan disorientasi dari tempat ataupun waktu. Kebanyakan pasien mudah terganggu dan memiliki proses berpikir yang lambat dan rentang konsentrasi yang terbatas. Beberapa kemungkin kehilangan minat dan ada pemeriksaan sampai tertidur. Gangguan persepsi atau seperti ilusi atau halusinasi biasanya bisa menyertai pada pasien-pasien dengan kondisi delirium. Biasanya kondisi ini dikaitkan dengan kesadaran baik disertai dengan kondisi gaduh gelisah ataupun kondisi pasien yang hiperaktif. Gangguan neurologis primer ini berkontribusi hanya 10% dari pasien yang mengalami keadaan penurunan kesadaran akut. Pada orang tua, disorientasi pasca operasi sangat umum terjadi dan beberapa faktor yang mungkin berlaku pada pasien-pasien ini dengan prognostik yang baik. Ada namanya confusion assessment method untuk menilai delirium. Misalnya pada itu yaitu dapatkan onsetnya akut dan terjadi fluktuasi dari kondisinya. Kemudian dari fitur 2 adanya inattention, kemudian fitur yang ketiga yaitu disorganized thinking, kemudian yang keempat adanya penurunan dari level consciousness. Kondisi bila didapatkan fitur 1, 2 atau dan fitur 3 ataupun 4 ini menunjukkan diagnosis ke arah delirium. Kemudian ini pendekatan diagnostik pada pasien-pasien dengan acute disorientation. Dari infeksi bisa dilakukan pemeriksaan urin atau cek X-ray dan juga kultur dari darah, kemudian pemeriksaan bila dicurigai ke arah metabolic disorder, gangguan metabolik, bisa dilakukan pemeriksaan urea, kemudian pemeriksaan gula darah, pemeriksaan blood gas BGA, kemudian bisa dilakukan pemeriksaan serum dari kalsium, magnesium, dan juga pemeriksaan amilase dan porfirin. Kemudian dari gangguan intoksikasi dari penggunaan obat-obatan, yaitu bisa dilakukan pemeriksaan screening dari obat-obatan, kemudian pemeriksaan dari serum alkohol. Kemudian adanya gangguan nutrisi, misalnya gangguan dari bisa dilakukan pemeriksaan dari kadar tiamin, B12 atau asam folat. Kemudian acute disorientation juga bisa disebabkan oleh central nervous system, gangguan dari central nervous system. Bisa dilakukan pemeriksaan, bisa CT scan, kemudian dilakukan pemeriksaan lumbal fungsi, dan juga dapat dilakukan pemeriksaan elektroencephalografi (EEG). Kemudian ke topik selanjutnya yaitu epilepsi. Kejang atau serangan epilepsi merupakan konsekuensi dari pelepasan neuron paroksimal yang tidak terkontrol oleh dalam sistem saraf pusat. Manifestasi klinisnya diantaranya kejang motorik hingga mencapai gangguan atau penurunan kesadaran. Gejala prodromalnya mengacu biasanya pada dapatkan gangguan mood, kemudian perubahan perilaku yang mungkin biasanya mendahului serangan beberapa jam sebelum serangan. Kemudian bisa juga dapatkan aura yang mengacu pada gejala yang biasanya muncul sebelum kejang dan bisa menunjukkan lokasi atau
titik asal kejang di sistem sarafnya. Kemudian iktus yaitu kejang itu sendiri, kemudian pada periode posikutal yaitu waktu setelah terjadinya kejang, di mana pasien biasanya dalam kondisi bingung atau disorientasi. Kemudian sifat-sifat serangan yang biasanya stereotipik dan tidak terkendali merupakan salah satu karakteristik dari epilepsi. Biasanya seorang pasien dikatakan menderita epilepsi jika mengalami lebih dari satu kali kejang, dan penting untuk diingat bahwa epilepsi ini biasanya bukan merupakan kondisi tunggal, tetapi biasanya dapat menjadi sebuah sindrom. Kemudian patogenesis dari epilepsi. Epilepsi sebenarnya sudah dijelaskan dari sejak zaman kuno. Pada abad ke-19, Hagelin Jackson menyebutkan bahwa pelepasan dari neurotransmitter yang berlebihan dari neuron cerebral sebagai penyebab dari epilepsi. Pada tahun 1929 dilakukan perekaman pada EEG yang pertama kali, dan tidak lama kemudian diketahui bahwa kejang tertentu ditandai dengan kelainan EEG tertentu. Pada studi terbaru dari hewan menunjukkan epilepsi vokal menunjukkan peran sentral dari glutamat. Nah, ini untuk peran sentral dari glutamat sebagai neurotransmitter eksitatorik. Ini menghasilkan yang menyebabkan pergeseran depolarisasi dengan mengaktifkan reseptor yang mengaktifkan masuknya dari natrium, kalium, dan juga kalsium. Kemudian adanya GABA yang memiliki peran penting sebagai inhibisi dari glutamat itu sendiri. Nah, epilepsi muncul paling sering pada masa anak-anak atau pada masa remaja. Bisa juga terjadi pada pasien-pasien dengan usia di atas 65 tahun, tetapi juga dapat terjadi untuk pertama kalinya pada usia berapapun. 5% dari populasi yang menderita kejang tunggal, 5% dari populasi tersebut menderita kejang tunggal pada waktu tertentu. 0,5% dari populasi epilepsi ini memiliki recurrent seizure. Nah, 70%-nya ini dia terkontrol baik dengan obat-obatan dan mengalami sedikit kejang, dan juga memiliki remisi yang cukup panjang. Dan 30% dari epilepsi ini dia resisten terhadap obat-obatan anti-epilepsi. Ini disebutkan bahwa meskipun ada variabilitas yang cukup besar, tetapi tetap tergantung kepada jenis kejangnya. 6 tahun setelah didiagnosis, 40% pasien mengalami remisi yang substansial, dan setelah 20 tahun 75% pasien yang mengalami remisi. Kemudian klasifikasi dari epilepsi, ada 2 langkah untuk klasifikasi dari epilepsi, yaitu pertama dari jenis kejang itu sendiri, kemudian integrasi jenis kejang dengan riwayat dari pasien, kemudian riwayat keluarga, EEG, dan imaging sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klasifikasi jenis kejang, serangan yang dimulai secara vokal dari satu lokasi, dari satu hemisfer, dibedakan dari serangan yang bersifat general, yang kemungkinan muncul atau dimulai dari struktur di bagian di area midline yang lebih dalam dan membersihkan ke kedua hemisfer secara bersamaan. Berikut kejang klasifikasi yang yaitu kejang parsial, diklasifikasikan berdasarkan onsetnya, yaitu bisa dari lokasinya, yaitu bisa frontal, temporal, parietal, ataupun di occipital, dan juga berdasarkan severitasnya. Mungkin onsetnya bisa di kortikal, ada area kortikal. Biasanya yang pertama dari parsial itu biasanya tipenya yang simple partial seizure, dan biasanya kondisi pasiennya tetap dengan kondisi yang sadar baik. Kemudian yang kedua bisa dengan kompleks partial seizure,
biasanya diikuti dengan penurunan dari gangguan dari kesadaran. Kemudian adanya partial seizure yang kemudian diikuti oleh tonic-clonic, diikuti oleh kejang tonic-clonic. Kemudian general seizure, yaitu yang pertama yaitu mungkin ada absence seizure, kemudian myoclonic seizure, clonic seizure, tonic seizure, kemudian tonic clonic seizure, dan juga atonic seizure. Kemudian ada unclassified seizure, yaitu mungkin ada informasi yang tidak cukup untuk mengklasifikasikan kejang tersebut masuk ke dalam kelompok kejang yang mana. Dan partial seizure ini diklasifikasikan berdasarkan severitasnya dan juga dari semiologi dari kejangnya. Dari severitasnya bisa dilihat kejang yang sederhana, baik kejangnya simple atau kompleks parsial, atau mungkin kejangnya itu berkembang menjadi tonic clonic. Kemudian dari semiologinya bisa dilihat apakah apa yang terjadi selama kejang, kemudian kondisi-kondisi yang menunjukkan ke onset dari kejangnya, kemudian ya bisa dilihat dari lokasi-lokasi untuk menunjukkan lokasi kejangnya, yaitu di area temporal, kemudian frontal, parietal, dan juga occipital. Kemudian ada beberapa jenis kejang, kejang motorik. Di sini kejang motorik Jacksonian yang terdiri dari kumpulan gerak involunter dari satu kelompok otot ke kelompok otot berikutnya. Gerakan klonik biasanya dimulai dari wajah, dimulai dari tangan atau wajah terlebih dahulu. Nah, dan ini area ini memiliki area kortikal yang terbesar. Kemudian kejang motorik dengan di atas dari area tersebut biasanya terjadi cukup jarang terjadi, biasanya karena kurang terlokalisasi dan melibatkan banyak kelompok otot secara bersamaan dan biasanya bersifat tonik atau klonik. Kemudian setelah kejang motorik, biasanya anggota tubuh itu mungkin tetap lemah selama beberapa waktu, kemudian baru hingga tidak berfungsi selama beberapa jam. Biasanya kita sebut dengan thought paralysis. Kemudian ada aversive seizure. Biasanya pasien menyadari gerakan kepalanya. Serangan ini kemudian berkembang menjadi kehilangan kesadaran atau kesadaran dan menjadi epilepsi tonik-klonik. Mata dan kepala pasien kemudian yaitu menjauhi fokus kejang. Kejang ini biasanya terjadi pada area supplementary motor cortex dan menyebabkan gerakan stereotip yang sulit, dan biasanya pasien itu kondisinya bisa sering terjadi, yaitu pasien bangun dari tidurnya misalnya melakukan gerakan seperti gerakan bersepeda. Kemudian temporal lobe seizure, serangan-serangan ini ditandai dengan aura atau gejala awal yang seringkali dengan beberapa gangguan kesadaran. Misalnya sumber asal dari kejangnya yang paling umum terletak pada bagian medial dari lobus temporal, yaitu ada hipokampus, atau mungkin juga pada lateral dari lobus temporal. Kemudian yang selanjutnya yaitu occipital lobe seizure. Kejang ini biasanya terjadi, ini jarang terjadi, dan biasanya ada halusinasi visual dasar sebelum kejang itu muncul. Selanjutnya, kejang memiliki kapasitas untuk menyebar dari titik asarnya dan mengaktifkan struktur-struktur yang lain. Ketika penyebaran itu terjadi ke area subkortikal, menyebabkan eksitasi di sana, menyebabkan pelepasan yang menyebar kembali ke area korteks cerebral dari kedua hemisfer dan mengaktifkan kejang tonik-klonik. Kondisi tersebut bisa dilihat di EEG dengan gejala sebelumnya, yaitu kejang tonik-klonik dapat menunjukkan ke arah eksitasi, lokasi dari eksitasi awalnya. Misalnya dengan kejang parsial sederhana atau mungkin parsial kompleks.
Berikut kejang tonik-klonik dengan fase tonik kurang lebih selama 10 detik dengan kondisi mata terbuka, adanya fleksi elbow, kemudian pronasi dari lengan, kemudian ekstensi pada kaki dengan gigi menggigit dan pupil yang melebar, kemudian nafas tertahan dan ada sianosis, kemudian kontrol dari usus atau kandung kemih kemungkinan juga hilang pada akhir dari fase tonik. Kemudian fase klonik yaitu gemetar fase dari fase gemetar yang berubah menjadi fase kekakuan. Kemudian kondisi gemetar secara umum yaitu mata berputar ke arah ke belakang dan ke depan, kemudian lidah kemungkinan tergigit, dan dapatkan takikardi dan juga dapatkan pernafasan kembali pada area pada kondisi pada fase tersebut. Kemudian pasien kemudian biasanya tertidur dengan pernafasan stertorus dan juga tidak dapat dibangunkan. Pada kondisi kesadaran pasien sudah kembali, didapatkan biasanya pasien tampak bingung dan mengalami nyeri kepala. Kemungkinan dapat juga pasien mengalami rasa lelah, mungkin bisa dalam jangka waktu jam atau mungkin dapat jangka waktu hari setelahnya. Kemungkinan masalah kelelahan yang pada pasien ini diakibatkan karena kekakuan pada otot, kekakuan pada otot yang kemungkinan juga disebabkan oleh peningkatan enzim otot yaitu kreatinin fosfokinase. Trauma sering terjadi pada pasien-pasien dengan kejang baik sebagai akibat dari jatuh saat kejang atau sebagai akibat dari gerakan, misalnya dislokasi bahu posterior dan sangat jarang kematian mendadak dapat terjadi karena inhalasi atau aritmia jantung yang terkait dengan kejang. Untuk treatmentnya sendiri, prinsip dasarnya adalah kebanyakan pasien itu merespon terapi terhadap obat antikonvulsan. Perawatan obat-obatan itu harus sesederhana mungkin, sebaiknya menggunakan satu jenis antikonvulsan dengan monoterapi. Politerapi pada pasien-pasien dengan epilepsi ini harus dihindari karena untuk meminimalkan efek samping dan juga interaksi dari obat-obatan. Pengobatan ini bertujuan untuk mencegah kejang tanpa efek samping meskipun kondisi tersebut memang sulit untuk dicapai. Dari teratogenesitasnya, penting untuk mempertimbangkan resiko teratogenik saat memulai pemberian antikonvulsan pada wanita-wanita dengan usia subur. Dalam sebuah studi prospektif yang ditetapkan bahwa tingkat malformasi kongenital, utamanya untuk obat-obatan yang banyak digunakan, pada mereka yang tidak menggunakan obat karbamazepin atau lamotrigin memiliki tingkat yang sama, yaitu sekitar 3%. Kemudian pada pada mereka yang dengan monoterapi valproat, angkanya secara signifikan lebih tinggi, yaitu 6%, dan mereka-mereka dengan politerapi secara keseluruhan adalah 6%. Dan jika ada penggunaan valproat pada politerapinya, yaitu angkanya mencapai 9%. Kemudian dari interaksinya, di antara banyak dari antikonvulsan, terutama karbamazepin, phenytoin dan juga phenobarbital menginduksi dari enzim dari liver untuk meningkatkan metabolisme obat lain, terutama dengan kontrasepsi oral atau kemudian warfarin atau dengan antikonvulsan lainnya seperti valproat. Kemudian pada darah perlu dilakukan monitoring untuk phenytoin karena farmakokinetik yang sulit dari phenytoin itu. Kadar darah lainnya kadang-kadang dapat berguna untuk melakukan pemeriksaan pasien yang untuk minum obat dan atau didapatkan toksisitas dari penggunaan antikonvulsan itu sendiri. Untuk drug of choice-nya, pada general idiopathic epilepsy dapat digunakan sampel natrium, kemudian lamotrigin, topiramat, kemudian levetiracetam dan juga phenytoin. Kemudian untuk
vokal epilepsi, parsial epilepsi dapat digunakan lamotrigin, karbamazepin, sodium valproat, dan juga phenytoin. Serta bisa digunakan phenobarbital, levetiracetam, topiramate, tiagabin, zoniazid, oxcarbazepin, gabapentin, pregabalin, dan juga lacosamid. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan dari 3 dari Lindsay dari neuro. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Hasan atas presentasinya yang lengkap, yang pada akhirnya harapannya semuanya akan bisa kita terapkan dalam penata laksanaan pasien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Riki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide sudah terlihat? Terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Teddy, terima kasih kepada Mas-Mbak sekalian. Izinkan saya untuk melanjutkan section 3 dari buku Lindsay, sama tentang pembahasan mengenai clinical presentation and anatomical concept and prognostic approach, yang mana ini pada section ini, pada bagian ini akan lebih membahas mengenai nyeri kepala dan peningkatan tekanan intrakranial. Baik, nyeri kepala merupakan suatu keadaan di mana terdapat nyeri atau rasa yang berasal dari orbit dan occiput, yang mana muncul dari pain sensitive structure, di mana pain sensitive structure ini berasal dari intrakranial dan ekstrakranial. Untuk intrakranial sendiri, pain sensitive structure itu berasal dari sinus venosus, vena cortical, arteri-arteri basal, dura bagian anterior, middle, dan posterior fossa. Sedangkan pada ekstrakranial, pain sensitive structure ini berasal dari pembuluh darah di scalp, isi dari orbita, membran mukosa dari sinus paranasalis, serta telinga tengah dan telinga luar, dan bagian-bagian di dada mulut. Nah, ini merupakan diagram dari pembagian inervasi dari anterior fossa, middle fossa, dan posterior fossa untuk reference frame-nya. Untuk posterior fossa ini diinervasi oleh nervus 9, 10, dan bagian upper cervical nerve, di mana nyerinya nanti akan terjalarkan ke suboccipital dan upper cervical, baik bilateral maupun ipsilateral. Sedangkan pada anterior fossa dan middle fossa itu diinervasi oleh cabang pertama dan kedua dari cranial nerve 5, yang mana nanti akan impulsnya akan diteruskan ke ventral posteromedial dari thalamus, yang mana nanti akan diterjemahkan sebagai rasa nyeri pada korteks somatosensorik. Untuk penyerahan nyerinya apabila di bagian anterior dan medial fossa itu akan diarahkan ke bagian forehead atau dahi dan bagian temporal, baik bilateral maupun ipsilateral. Dan untuk prevalensi dari nyeri kepala di general populasi ini adalah diunggulkan oleh tension type headache di mana 50-70%, dan diikuti oleh migrain, obat-obatan yang overuse yang memicu nyeri kepala, lalu diikuti oleh cluster headache dan juga peningkatan tekanan intrakranial. Sehingga apabila kita menemukan gejala-gejala nyeri kepala, kita harus melakukan full general examination, di mana kita harus memeriksa mata, kita lakukan perfusi pada sinus, dan juga pemeriksaan neurologik lengkap. Nah, ini merupakan tabel nyeri kepala itu dibagi menjadi akut, subakut, dan kronik. Apabila nyeri kepala tersebut ditemukan akut, penyebabnya bisa berupa sinusitis, migrain, cluster headache, glaukoma, dan penyakit-penyakit yang tertera di tabel. Lalu apabila subakut, dia lebih didominasi oleh infeksi ataupun adanya space occupying lesion. Sedangkan untuk yang kronik itu dipicu oleh nyeri yang sering diderita oleh populasi umum, yaitu tension dan juga migrain dan juga nyeri-nyeri yang lain. Sedangkan pada anak-anak, apabila kita temukan nyeri pada anak, nyeri kepala itu lebih
disebabkan karena adanya infeksi atau adanya gangguan dari pasase sinus lendir di sinus, sehingga akan terjadi nyeri pada anak tersebut. Karena salah satu pain sensitive structure adalah mukosa dari sinus paranasalis. Nah, kita masuk ke tension type headache. Tension type headache ini merupakan nyeri kepala yang paling umum didapatkan pada general populasi, di mana sangat mengganggu dan juga didominasi oleh wanita, yaitu 90%, laki-laki 70%. Karakteristiknya adalah nyerinya itu bersifat diffuse, tumpul, dan juga dia sangat terganggu apabila mendengar suara yang gaduh, dan juga durasinya itu bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Bahkan ini bisa menjadi nyeri kronik. Lalu untuk pengobatannya itu biasanya nyeri tension type headache ini cocok diberikan amitriptilin dan obat-obat antidepresan yang lain. Dan juga bisa dicegah dengan menggunakan beta blocker. Lalu migrain. Migrain ini merupakan salah satu nyeri yang umum juga di bawah dari tension type headache, di mana nyeri ini bersifat familial disorder, hampir selalu terjadi unilateral, dan biasanya onsetnya itu muncul pada childhood atau dewasa muda dengan 5-10% kasus pada populasi. Lagi-lagi didominasi oleh wanita 2:1. Dan juga migrain ini dibagi menjadi migrain dengan aura dan tanpa aura. Untuk yang migrain tanpa aura ini sering tumpang tindih dengan tension type headache karena gejalanya tidak menimbulkan aura. Lalu untuk precipitating factor-nya adalah diet berupa orang-orang yang dengan konsumsi alkohol, coklat, ataupun keju yang mengandung asam aminotiramin. Lalu hormonal juga sangat memicu munculnya dari migrain ini, karena makanya pada wanita itu lebih banyak akibat fluktuasi hormon pada wanita itu lebih tinggi daripada pada laki-laki. Dapat juga dipresipitasi oleh stres, kelelahan, habis itu gangguan tidur, dan minor head trauma. Lalu untuk diagnostiknya sama seperti penyakit-penyakit yang lain, kita harus gali clinical historinya. Salah satunya adalah family history adanya keluarga yang menderita migrain sebelumnya, atau munculnya nyeri pada usia childhood. Lalu kita harus juga dapat membedakan migrain ini dengan focal epilepsi, transient ischemic attack, AVM, ataupun hipoglikemia. Untuk manajemennya, kita bisa mencegah dari precipitating factor dan juga untuk mengobati dari serangan akutnya. Untuk pengobatan serangan akut, bisa kita berikan analgetik yang aspirin, lalu obat-obatan anti muntah seperti metoclopramid, domperidon, pada beberapa kasus bisa membantu untuk memulihkan dari nyeri migrain ini. Apabila masih tidak membaik, bisa kita berikan sumatriptan ataupun ergotamin, dan apabila masih prolong attack-nya, itu bisa kita berikan metilprednisolon. Untuk profilaksiknya, bisa kita berikan pizotizen, propanolol, kalsium antagonis seperti verapamil, antidepresan amitriptilin, ataupun antikonvulsan seperti sodium valproat. Lanjut ke post traumatic headache, ini merupakan nyeri kepala yang disebabkan karena traumatik pada kepala. Seperti common migraine ataupun pada tension. Nyeri kepala ini biasanya dengan perasaan berat pada kepala, lalu gangguan iritabilitas dan juga gangguan konsentrasi. Di mana nyeri-nyeri post traumatic headache ini dia sangat respon terhadap amitriptilin dan obat-obatan propilaksis migrain yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu ada cluster headache atau dikenal sebagai histamincephalgia atau migrainous neuralgia. Nyeri ini lebih rendah angka kejadiannya dibandingkan migrain dan tension type headache. Nyeri ini biasanya sama seperti migrain unilateral, namun biasanya diikuti oleh gejala conjunctival injection, adanya lakrimasi pada salah satu bagian mata, ada rhinore di salah satu bagian juga yang unilateral, dan bahkan bisa menjadi transient Horner syndrome pada satu bagian tubuh, pada satu bagian wajah. Lalu biasanya orang-orang dengan cluster headache ini apabila kita gali historinya, mereka merupakan orang-orang yang alkoholik. Lanjut ke giant cell arthritis atau
penyakit yang autoimun. Penyakit ini tidak diketahui penyebabnya, namun biasanya didiagnosis dengan menggunakan pemeriksaan darah, laboratorium darah. Biasanya didapatkan adanya laju undap darah yang meningkat, lalu bisa ditemukan anemia atau trombositosis, lalu ada peningkatan C-reaktif protein, dan juga hepatik alkalin fosfatase yang meningkat. Dan apabila kita lakukan biopsi, biasanya yang terkena pada superficial temporal artery atau cabang-cabangnya, itu kita biopsi, akan terjadi akan kita dapatkan penebalan pada bagian endotelnya akibat dari penyakit autoimun yang dideritanya. Nah, untuk apabila kita menemukan kasus pasien dengan giant cell arthritis, maka treatment yang unggulannya adalah obat-obatan golongan steroid seperti prednisolon, metilprednisolon, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nyeri kepala yang muncul akibat dari peningkatan tekanan intrakranial. Untuk karakteristiknya, dia nyeri kepalanya bersifat generalized, dan juga dia ditambah nyeri kepalanya itu dengan perubahan dari posisi kepala, seperti membungkuk ataupun batuk ataupun mengejan. Dan biasanya nyeri kepala yang disebabkan karena peningkatan tekanan intrakranial ini, nyerinya akan dirasakan lebih berat pada pagi hari, karena pada pagi hari akan terjadi peningkatan CO2, terjadi vasodilatasi yang akan memicu peningkatan tekanan intrakranial dan memicu nyerinya lebih berat. Dan biasanya nyeri ini bersifat gradual perkembangannya, dia tidak instan. Lalu ada gejala klinis yang mengikuti seperti muntah, itu apabila nyeri tekanan intrakranialnya sangat tinggi, lalu diikuti dengan gangguan penglihatan dan juga diikuti dengan penurunan kesadaran. Untuk manajemennya, sebelum kita lakukan penata laksanaan, kita harus menentukan penyebabnya apa. Bisa kita lakukan radiologik diagnostik berupa menggunakan CT scan ataupun MRI. Sedangkan nyeri kepala yang disebabkan karena intracranial hemorrhage itu biasanya bersifat mendadak atau instan, di mana nyerinya itu untuk fast score-nya biasa di atas 7, bahkan ada yang menyebabkan nyerinya sangat nyeri atau dikenal sebagai tanda clap headache. Itu biasanya pada kasus-kasus subarachnoid hemorrhage. Biasanya diikuti dengan vomiting dan juga gejala-gejala peningkatan tekanan intrakranial lainnya. Untuk manajemennya sama, bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan. Apabila tidak bisa kita dapatkan pemeriksaan CT scan, kita lakukan lebih cepat, maka bisa kita lakukan pemeriksaan lumbar puncture untuk menilai LCS-nya seperti apa. Sama untuk penata laksanaannya tergantung dari penyebabnya. Dan juga nyeri kepala lain yang tidak disebabkan karena atau non-neurological headache, di mana penyebabnya bisa karena sinus, gangguan okular ataupun dental disease, dan juga bisa disebabkan karena gangguan-gangguan sistemik seperti hipertensi, gangguan-gangguan metabolik lainnya seperti hipoglikemi, hiperkalsemia, ataupun obat-obatan yang dapat memicu vasodilatasi seperti bronkodilator, antihistamin juga bisa menyebabkan nyeri kepala, ataupun pada obat-obatan yang bisa memicu withdrawal seperti amfetamin, benzodiazepin, ataupun kafein. Lalu kita ke meningismus. Ini merupakan suatu keadaan di mana adanya iritasi pada meningel yang bisa disebabkan karena infeksi ataupun adanya perdarahan yang menumpuk pada subarachnoid. Nah, hal ini biasanya akan menyebabkan gejala berupa nyeri kepala, muntah, dan juga fotofobia. Untuk pemeriksaannya, tandanya bisa kita dapatkan neck stiffness, dan juga pada pemeriksaan Kernig sign biasanya positif. Lalu kita lakukan investigasi apabila kita temukan pasien dengan meningeal sign-nya positif, maka apabila kita tidak dapat melakukan CT scan secara cepat, maka bisa kita lakukan lumbar puncture. Apabila kita dapatkan peningkatan white blood cell-nya lebih dari, maka kita curiga adanya infeksi. Namun apabila kita dapatkan gambaran makrosnya berupa xanthochromia atau pada bagian mikrosnya kita dapatkan ada blood stain, maka kita curiga adanya subarachnoid hemorrhage. Lalu tapi ini jarang dilakukan karena kita sudah CT scan sudah tersebar dan sudah bisa kita temukan di berbagai fasilitas kesehatan, sehingga bisa kita lakukan diagnostik menggunakan CT scan. Lalu kita ke konsep dasar dari hukum Monro-Kelly. Kita sama-sama tahu bahwa Calvaria itu merupakan suatu ruangan yang rigid
Apabila ada peningkatan pada bagian konten dari kalvaria itu, maka akan menyebabkan desakan mekanisme lesi massa yang akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Penyebabnya yang pertama bisa disebabkan karena peningkatan CSF, bisa disebabkan karena gangguan absorpsi ataupun peningkatan produksi dari LCS-nya, atau bisa disebabkan karena peningkatan cerebral blood flow, bisa disebabkan karena vasodilatasi ataupun ada obstruksi venous outflow, lalu bisa juga disebabkan karena edema cerebri dan juga adanya space occupying lesion. Di mana apabila terjadi peningkatan salah satu dari komponen yang ada di dalam kalvaria, maka akan terjadi suatu mekanisme kompensasi, di mana mekanisme kompensasinya dibagi menjadi dua, yaitu immediate dan delayed. Immediate maka akan terjadi kompensasi berupa penurunan volume dari CSF. Jadi cairan LCS itu akan segera dikeluarkan menuju ke saccus thecalis, atau akan terjadi penurunan cerebral blood volume yang merupakan suatu kompensasi immediate dari apabila terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Apabila hal tersebut sudah terjadi, maka akan terjadi delay kompensasi, yaitu akan terjadi penurunan ekstra. Nah, ini merupakan hal-hal konsep dasar yang sudah kita ketahui bersama. Ini merupakan alur dari pergerakan dari cairan LCS, di mana diproduksi oleh plexus choroideus dalam satu hari penuh itu produksinya mencapai 500 ml per hari dan diabsorpsi oleh villi-villi arachnoid. Dan apabila terjadi obstruksi pada pergerakan dari LCS ini, maka akan menyebabkan terbentuk kompartemen baru di dalam otak, yang mana kompartemen itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu kita ke edema cerebri. Edema cerebri kalau di buku Lindsay ini dibagi menjadi 3, yaitu ada vasogenik, sitotoksik, dan interstisial. Cerebral edema ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan dari kadar air yang ada di dalam otak sehingga akan memicu suatu peningkatan tekanan intrakranial. Untuk vasogenik sendiri berarti terjadi gangguan pada pembuluh darah yang akan memicu ekstravasasi cairan dari intravaskular ke interstisial ataupun ekstraseluler ataupun ke intraseluler, sehingga akan terjadi edema cerebri yang mana akan terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Sedangkan pada vasogenik ini biasanya disebabkan karena adanya tumor atau space occupying lesion lainnya, dan juga bisa terjadi pada kasus-kasus abses cerebri. Lalu untuk sitotoksik ini terjadi kerusakan pada selnya, itu bisa disebabkan karena toksin ataupun gangguan metabolik, di mana akan terjadi kerusakan pada pompa NAK-ATPase, yang mana akan terjadi gangguan pertukaran ion dan juga akan mengganggu difusi dari cairan, sehingga akan terjadi penumpukan cairan pada bagian ekstraseluler dan juga akan memicu terjadinya edema cerebri. Untuk interstisial sendiri seperti dijelaskan tadi, apabila terjadi blokade dari aliran LCS, maka akan terjadi terbentuknya kompartemen baru, dinding-dindingnya akan tertekan akibat kompartemen itu, sehingga cairan akan terjadi fasasi, pengeluaran cairan dari kompartemen itu menuju ke sel ataupun interstisial, sehingga akan memicu edema yang kita kenal sebagai edema interstisial. Hal ini juga dapat memicu peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kita ke blood flow. Blood flow ini merupakan dia sangat tergantung pada blood pressure dan juga vascular resisten, di mana rumusnya adalah flow sama dengan pressure dibagi resisten. Nah, apabila di dalam otak, rumusnya cerebral blood flow itu adalah cerebral pressure atau CPP, yang dimana kita dapatkan dengan cara mengurangi MAP dengan ICP dibagi dengan cerebral vascular resistant. Untuk cerebral blood flow ini sangat dipengaruhi oleh cerebral vaskulatur, di mana cerebral vaskulatur ini sangat dipengaruhi oleh kemoregulasi dan autoregulasi. Untuk kemoregulasi, apabila terjadi perubahan dari pH ekstraseluler dan akumulasi dari produk-produk metabolik lainnya, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap kaliber atau ukuran dari pembuluh darah itu. Sedangkan apabila terjadi perubahan dari PCO2, itu juga akan dapat langsung mempengaruhi ukuran dari pembuluh darah, begitu juga dengan pengurangan PO2. Dikatakan apabila terjadi pengurangan PO2 sebanyak kurang dari 50 mm hidrogram saja, itu sudah menimbulkan efek yang signifikan terhadap ukuran dari cerebral vaskulatur. Untuk autoregulasi,
dari cerebral vasculatur sendiri itu sangat dipengaruhi oleh cerebral perfusion pressure. Nah, ini merupakan diagram di mana apabila terjadi cerebral vasodilatasi dan cerebral vasodilatasi dipengaruhi oleh kemoregulasi dan autoregulasi. Kita ambil contoh yang cerebral vasodilatasi itu apabila terjadi peningkatan PCO2 atau penurunan PO2 ataupun terjadi asidosis dan peningkatan dari metabolic product dari sistem metabolisme sistemik, maka akan terjadi cerebral vasodilatasi. Begitu juga sebaliknya. Maka hal-hal inilah yang akan nanti memicu cerebral vaskulatur berubah dan juga akan terjadi perubahan pada cerebral blood flow. Kita tahu bahwa cerebral blood flow ini sangat penting untuk jaringan otak mendapatkan makanan dan oksigen. Seperti pada buku ini dijelaskan bahwa untuk flow pada bagian yang white matter itu dia membutuhkan 20 mm per 100 gram per menit untuk terjadinya metabolisme di bagian white matter, sedangkan pada gray matter itu lebih tinggi lagi yaitu 100 ml per 100 gram per menit. Lalu kita lanjut ke autoregulasi khusus untuk cerebral blood flow ini. Autoregulasi ini definisinya adalah suatu kompensasi mekanisme kompensasi yang dapat menyediakan atau apabila terjadi fluktuasi pada cerebral perfusion pressure, dia akan tidak terlalu berpengaruh pada cerebral blood flow. Nah, kemampuan itu akan terjadi apabila cerebral perfusion pressure-nya berada di antara 60 sampai 160. Apabila di bawah itu, di bawah 60 ataupun di atas 160, maka akan terjadi gangguan dari autoregulasi cerebral blood flow, di mana akan terjadi vasokontriksi yang akan memicu terjadinya penurunan kadar oksigen di otak dan sumber energi yang dibutuhkan oleh otak. Lalu intracranial pressure, ini adalah tabelnya, di mana grafik ini apabila terjadi peningkatan volume maka diikuti oleh peningkatan tekanan intrakranial. Konsep dasarnya seperti itu. Lalu ini adalah diagram di mana tekanan intrakranial itu ternyata sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber lain seperti apabila terjadi kerusakan dari blood-brain barrier, maka akan terjadi peningkatan kadar cairan menyebabkan cerebral edema, akan memicu peningkatan ICP. Peningkatan ICP nanti juga akan menyebabkan penurunan dari cerebral perfusion pressure yang mana akan cerebral blood flow, sehingga akan terjadi hipoksia pada jaringan. Nah, ini juga akan terjadi lingkaran setan seperti itu, maka akan terjadi rekompensasi dari peningkatan tekanan intrakranial. Lalu untuk gejala klinisnya peningkatan tekanan intrakranial antara lain nyeri kepala, muntah, dan juga papil edema. Lalu apabila peningkatan tekanan intrakranial yang disebabkan oleh space occupying lesion tadi akan bisa memicu brain shift, di mana ada beberapa brain shift yang bisa terjadi seperti tentorial herniasi, yaitu terdorongnya unkal melalui hiatus hernia, yang nanti apabila space occupying lesion yang tidak ditangani akan terjadi central herniasi, di mana ada juga bisa disebabkan herniasi yang lain, midline shift yang lain seperti subfascian midline shift, dan juga tonsillar herniasi apabila terjadi lesi massa yang ada di fossa posterior. Demikian dari sisa dari section 3. Salah dan hilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dr. Riki atas penjelasannya yang lengkap, dan semoga apa yang kami dengar pada hari ini bisa diterapkan dalam praktek menangani pasien. Sekian untuk acara Neurotrauma Textbook Reading pada malam ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPDS yang sudah hadir, kepada Dr. Teddy yang juga sudah mempelopori acara ini. Semoga ke depannya kita bisa terus belajar dan terus meningkatkan pelayanan kita untuk pasien. Sekian saya akhiri, selamat malam. Habis, record-nya dimatikan.